Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Cynthia Muhada dengan NPM 2019 015650 akan menjelaskan kembali terkait dengan apa itu home visit. Nah, home visit atau kunjungan rumah merupakan kegiatan pendukung dari bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan bagi terentaskannya permasalahan siswa atau klien. Melalui kunjungan ke rumahnya yang dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk memperoleh informasi secara lebih detail dan konkret dengan bantuan informasi dari orang tua atau keluarga siswa tersebut. Jadi, melalui orang tua atau orang yang tinggal bersama siswa dan klien itu, maka guru BK dapat menggali informasi secara lebih mendalam. Mengapa sih perlu dilakukan home visit atau kunjungan rumah? Jadi, home visit ini mempunyai tujuan, diantaranya adalah untuk melengkapi informasi atau data diri siswa, sekaligus mengonfirmasi data diri siswa yang diperlukan dari bagian bimbingan konseling, untuk membantu memaksimalkan layanan bimbingan kepada siswa. Home visit bukan untuk sidak atau mengecek kebenaran atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang diri siswa yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan bimbingan konseling bagi siswa itu sendiri. Dalam melaksanakan kegiatan home visit, guru BK atau konselor dan orang tua harus tetap menjaga protokol kesehatan. Home visit merupakan salah satu layanan pendukung dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK untuk mengunjungi tempat tinggal dari orang tua atau klien. Nah, kemudian tujuan dari home visit ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah kunjungan rumah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, serta berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Dan digalangkannya komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam rangka penanggulangan masalah ini. Nah, kemudian ada tujuan secara khusus. Tujuannya yaitu berkenaan dengan fungsi-fungsi bimbingan. Misalnya dalam kaitannya dalam fungsi pemahaman, kunjungan rumah bertujuan untuk lebih memahami kondisi klien, kondisi rumah keluarga, atau kondisi ekonominya, agar terpahaminya permasalahan klien dan dapat mencegah timbulnya masalah lagi. Jadi, dengan melakukan home visit akan mempermudah konselor dalam masalah klien akan cepat teratasi. Karena penyelesaian masalah klien dilakukan secara kompleks, yaitu dari diri klien, keluarga, dan lingkungan sosial klien sehingga tujuan home visit dapat tercapai. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi dari home visit. Apa sih fungsi-fungsinya? Menurut Prayitno, fungsi home visit diantaranya yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman ini yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan pengembangan peserta didik yang meliputi pemahaman tentang diri peserta didik, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya, dan guru BK. Kemudian yang kedua ada pemahaman tentang lingkungan peserta didik, termasuk di dalamnya yaitu ada lingkungan keluarga, di sekolah, dan terutama peserta didik itu sendiri, orang tua, guru pada umumnya, dan guru BK. Lalu yang ketiga ada pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalamnya informasi pendidikan, jabatan, pekerjaan dan informasi sosial atau nilai dan budaya terutama oleh peserta didik. Kemudian ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Dua fungsi kegiatan home visit tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung BK di sekolah. Setiap layanan dan kegiatan BK yang dilaksanakan haruslah mengacu kepada satu layanan bimbingan atau lebih, agar hal yang hendak dicapai jelas dapat diidentifikasi dan evaluasi. Terentaskannya masalah siswa dapat memberikan dorongan dan semangat kepada siswa dalam menjalani kehidupannya,
sehingga siswa dapat merencanakan apa yang harus ia lakukan demi masa depan kehidupannya. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam home visit. Yang pertama itu ada kasus. Kasus klien terlebih dahulu dianalisis, difahami, disikapi, dan diberikan perlakuan awal tertentu, lalu selanjutnya diberikan pelayanan BK yang memadai. Perlakuan awal terhadap kasus dilakukan melalui kunjungan rumah. Hasil kunjungan rumah dilakukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua itu ada keluarga. Keluarga yang menjadi fokus kunjungan rumah meliputi kondisi-kondisi yang menyangkut orang tua atau wali klien, anggota keluarga yang lain, orang-orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga, kondisi fisik rumah isinya atau lingkungannya, kemudian kondisi ekonomi dan hubungan sosio-emosional yang terjadi di dalam keluarga. Komponen yang terakhir yaitu konselor atau pembimbing. Dalam pelaksanaan home visit ini, dapat diperjelas bahwa penanganan masalah yang dialami oleh klien dilakukan oleh keluarga klien, atas arahan dan pemahaman yang diberikan oleh konselor. Keluarga klien akan dikembangkan kemampuannya mengenai wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap oleh konselor pada saat proses pelaksanaan home visit berlangsung. Jadi di sini guru BK atau konselor memberikan nasihat atau pemahamannya sendiri terkait dengan permasalahan klien. Seluruh kegiatan home visit dikaitkan langsung dengan pelayanan bimbingan konseling dan kegiatan pendukung lainnya agar terentaskan masalah klien. Ketika guru BK sudah mengetahui akar permasalahan mengapa siswa tersebut memiliki masalah di sekolah, maka dilakukan evaluasi, yaitu mengevaluasi kelengkapan dan kemanfaatan hasil home visit dan komitmen orang tua atau wali anggota keluarga di dalam keluarga tersebut dalam penanganan kasusnya, serta mengevaluasi proses pelaksanaan home visit. Ketika siswa sudah diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka hasil analisis evaluasi melakukan analisis terhadap efektivitas hasil home visit itu sendiri, yaitu perlu dilakukannya tindak lanjut. Menggunakan hasil home visit dalam penanganan kasus sebagai bahan pertimbangan untuk perlunya melengkapi data lebih lanjut, dan guru BK perlu menyusun laporan. Mengapa sih perlu menyusun laporan? Menyusun laporan ini perlu karena untuk melihat bagaimana kegiatan home visit itu berlangsung, kemudian menyiapkan laporan untuk kepada pihak yang terkait, serta mendokumentasikan laporan kegiatan home visit. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilakukan simulasi kegiatan dari home visit yang dilakukan oleh rekan-rekan saya. Nama saya Desti Dwi Suci Ramadhanti dengan NPM 2019-01-549. Di sini saya berperan sebagai wali kelas dari Miftah. Miftah Fahid dengan NPM 2019-01-565 berperan sebagai siswa. Saya Resita Oktaviani dengan NPM 2019-01-50623. Di sini saya berperan sebagai orang tua dari Miftah. Kenalkan, nama saya Kamenggal Putri dengan NPM 2019-01-50674 berperan sebagai guru BK. Saya Raden Roro Dinda Dwi Permatasari dengan NPM 2019-01-50672. Di sini saya berperan sebagai temannya Miftah yang bernama Dwi, kepala sekolah dan bendahara sekolah. Sekolah dulu. Oh iya, nih. Jangan nakal ya, terus nggak boleh cabut-cabut. Iya. Terus? Itu 7.000. Iya udah. Yaudah ya. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia. Cabut aja yuk. Serius? Emang nggak apa-apa? Apa? Kalau ketahuan gimana? Ini nanti aman. Ya udah.
Sini aja yuk. Yuk. Daripada ngadem. Tawuran kak. Juga bro, yang duitnya gelas ya. Ayo, makasih ya. Yuk. Pelajaran apa lain? Matematika, fisika. Ini santai aja sini. Daripada sekolah. Mau ngapain? Iya, makanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik, Bu Esti, gimana kabarnya? Baik. Ada apa nih, tumben banget datang ke ruangan saya? Iya, Bu, saya mau cerita sekaligus saya mau laporan sih. Nah, saya kan wali kelas ya, Bu. Saya ngajar anak murid di PS kelas 12. Saya tuh mau cerita kalau misalkan saya punya murid nih, Bu, namanya Miftah. Dia tuh sebenarnya pinter, tapi dia tuh suka bolos, Bu. Nih ya, Bu. Dalam sebulan dia tuh baru masuk cuma beberapa minggu aja, Bu. Padahal dia pinter sih, dia punya bakat juga, tapi ya gitu dia suka bolos-bolosan. Saya juga baru dapat laporan dari temennya hari ini dia nggak masuk, Bu. Nih, kayaknya dia ini deh, Bu, bolos sama temannya atau pacarnya, saya nggak tahu ya, Bu, di warung gitu. Tapi itu temennya satu sekolah ini juga apa beda sekolah? Kayaknya beda sekolah sih, Bu, soalnya saya juga belum tahu kabar beritanya ya. Sepertinya sih kayaknya beda sekolah karena temennya tuh bilang, "Ya, saya ketemu sama Miftah, Bu, di warung gitu." Bu Esti, lebih baiknya mau kayak gimana nih? Saya sih mau minta bantuan Ibu sebenarnya karena kan Ibu guru BK ya, Bu. Ya mungkin Ibu bisa ngasih tahu ke Miftah kalau misalkan dia tuh sebenarnya bisa gitu pintar ya kan, Bu. Cuman dia sering bolos gitu. Mungkin di rumahnya dia ada masalah sama orang tuanya atau ada kendala kan, Bu. Ya Ibu kan maksudnya lebih ngerti daripada saya gitu sih, Bu. Ya udah, nanti saya atur jadwalnya. Mungkin habis ini Ibu bisa minta tolong Miftah, kalau udah masuk Miftah suruh ke ruangan saya aja. Kalau santai-santai. Ya, makasih ya, Bu. Makasih kembali, Semoga Bu. Miftah setelah konsen sama Ibu lebih baik lagi. Amin. Dan terima kasih. Ya udah saya mau ke kelas lagi ya, Bu. Soalnya masih ada jam lagi. Amin ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Miftah, kebetulan banget nih. Kenapa bu? Ini, kamu selesai makan belum? Enggak saya. Oh ya udah, nanti selesai makan, kamu ke ruang ini ya, Bu Enggal, yang ruang BK. Mau kenapa bu? Nggak apa-apa, cuman mau ada keperluan aja. Iya habis makan dulu. Ya, oke. Iya. Makan dulu ya yang banyak. Ya bu makan bu. Ya, bersama. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Miftah. Silakan duduk. Oh, bu. Apa kabarnya nih Miftah? Alhamdulillah baik bu. Jadi gini Miftah. Saya takut bu. Emang Kenapa? enggak, saya kan nggak biasa dipanggil BK. Jadi takut dia ngapain aja. Enggak, nggak bakal dia apa-apain, tenang aja di sini mah. Jadi gini, dan kualitas kamu kemarin laporan ke saya. Kemarin kamu bolos ya? Iya bu. Cuma ya gitu. Malas aja. Males kenapa? Emang ada pelajaran yang nggak disuka di sini? Atau ada pelajaran yang susah yang kita sulit untuk mengerti itu gimana? Ya saya sih nggak ngindarin pelajaran bu. Cuma bosen aja, pengen keluar, nggak pengen sekolah aja. Jadi saya ngajak teman kadang. Itu temennya dari luar sekolah sini. Iya. Soalnya ya di rumah bosen juga bu, nggak ada temen, biasanya bingung saya. Jadinya saya pas belum sekolah akhirnya ngajak temen buat main karena lagi ada temennya. Kalau di rumah ibu saya kerja mulu bu, nggak ada temen ngobrol saya. Iya. Jadi orang tua di rumah kerja terus ya, nggak ada di Iya. rumah seharian. Berarti kita di rumah sendiri. Iya, paling main HP, main Tinder. Jadi minta bosan karena di rumah sering sendiri ditinggal sama orang tuanya gitu. Iya bu. Saya paling di rumah main game doang bu. Ya di HP aja deh pokoknya hidup saya ya, kalau di rumah. Jadi akhirnya main saya keluar pas jam sekolah kan, pengennya begitu doang. Males. Tapi kalau misalkan di sekolah kita ada temennya. Sering main. Di sekolah ada aja sih bu, cuman ada jam pelajaran saya kadang males bu. Paham kadang. Cuma kalau buat masuk pelajarannya saya malas banget kadang. Jadi mendingan dicabut. Maksudnya bolos.
kan kemarin kamu juga cerita kamu suka siswa yang teladan, sering berprestasi, pintar juga, dari dulu itu sangat disayangkan seperti itu. Iya bu, maafin saya bu. Nah, ibu boleh minta nomor orang tuanya Nisa? Ngapain bu? Jangan bu, nanti ibu bilang-bilang lagi. Saya cuma mau silaturahmi aja sama Nisa. Gimana ya? Tapi jangan ngomong yang aneh bu. Iya, Maksudnya yang ada saya nggak dikasih jajan. Nanti kalau nggak dikasih jajan udah cabut lagi bu. Nisa kan mau cabut lagi, jangan cabut lagi dong. Ya, jadi deh bu. Ini minta nomor orang tua Nisa ya. Bu, Nisa apa? apa bu? Kadang-kadang bu. Aduh saya takut bu. Jangan usah takut, orang nggak dia apain. Simpen ya. Bu. Udah gitu aja dari ibu. Kamu udah mulai balik lagi ke sekolah. Iya, makasih bu. Oh iya, mau nelfon orang tuanya Miftah dulu deh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar dengan orang tuanya Miftah? Iya, saya sendiri. Iya Bu, saya dari guru BK-nya Miftah di sekolah. Saya ingin melakukan silaturahmi ke rumah ibu. Apakah kita bisa mengatur jadwal? Oh iya bisa. Saya sih kira-kira besok sore baru ada di rumah. Saya ingin bertanya Bu, apakah Miftah ada masalah ya di sekolah? Oh enggak kok Bu, nggak ada masalah. Saya cuma mau bersilaturahmi aja ke rumahnya si Miftah. Oh, saya pikir anak saya ada masalah, Mak. Enggak kok Bu. Jadi besok bisa ya Bu? Saya ke rumah ibu sore, kebetulan saya juga sudah selesai jadwal mengajarnya. Oh iya, silakan kalau mau datang ke rumah saya. Ya baik Bu, besok saya datang ke rumah ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Enggal. Silakan duduk. Terima kasih. Tumben ada perlu apa ibu kesini? Iya Bu, jadi gini, saya mendapatkan laporan dari wali kelas 12 IPS bahwa salah satu siswanya itu ada yang bermasalah. Masalah itu kayak bolos sekolah gitu Bu. Bolos sekolah itu udah sering banget, jadi tiap minggu dia bolos dalam sebulan. Lalu saya berencana untuk melakukan layanan konseling, yaitu menggunakan layanan home visit atau kunjungan rumah. Kan saya kurang paham nih apa itu home visit. Home visit itu apa ya? Terus bertujuannya untuk apa tujuannya? Home visit itu kita melakukan konseling bersama orang tuanya, tapi kita yang mengunjungi rumah siswa tersebut Bu. Tujuannya itu kan orang tua itu banyak yang berkepentingan atau banyak kerja di luar. Tidak mungkin mereka harus terusan di sekolah atau 24 jam ada di rumah. Jadi kita sebagai guru BK yang melakukan kunjungan ke rumahnya. Tapi sebelumnya Ibu Enggal sudah membicarakan ini dengan orang tuanya. Sudah Bu, saya sudah konfirmasi pada orang tua siswa dan sudah mengatur jadwalnya. Kira-kira Ibu mengizinkan saya untuk melakukan layanan BK tersebut? Oh tentu saja saya izinkan. Itu kan untuk kepentingan siswanya sendiri kan. Lalu Ibu membutuhkan apa dan apa yang bisa saya bantu? Saya cuma butuh surat izin dari sekolah Bu untuk melakukan kegiatan kunjungan rumah atau home visit ini Bu. Lalu Ibu melakukan home visit dengan siapa dan menggunakan kendaraan apa kesananya? Saya melakukan home visit sendiri Bu. Untuk kendaraan saya mungkin menggunakan ojek online. Oke, saya buatkan surat izinnya. Nanti di dalam surat izin tersebut saya cantumkan transport, dana transport. Nanti kamu ke bendahara sekolah ya. Baik Bu. Benar ya? Baik Bu. Dah. Menunggu lama ya Bu Enggal? Enggak kok Bu. Oke, ini surat jalannya ya. Baik, terima kasih ya Bu. Jangan lupa kamu ke bendahara sekolah dulu ya. Baik Bu, nanti saya ke bendahara sekolah ya Bu untuk mengambil dana transportnya. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya Sama-sama. pamit ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Hati-hati ya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Ibu. Iya. Ada perlu apa Ibu? Jadi gini Bu, saya kan mau melakukan kegiatan home visit. Iya. Terus tadi saya sudah ke ruang kepala sekolah minta surat izin
kepala sekolah bilang saya kalau saya harus minta dana transportasi ke bendahara sekolah ke Ibu. Ini surat izin saya, Bu. Saya lihat dulu ya. Bu. Oke, baik, saya ambilkan dulu ya. Kamu tunggu sini duduk dulu nggak apa-apa. Maaf ya, menunggu lama. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oh iya, ini dananya sudah sesuai dengan nominal yang ada di situ ya. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, permisi. Saya guru BK-nya Mista, Bu, yang kemarin ya? Iya, Bu. Silakan masuk. Iya, Bu, mari. Silakan duduk. Maaf ya, saya kamu nggak apa-apa. Tunggu sebentar, aku mau minum. Iya, Bu. Maaf. Iya, Bu, minum. Terima kasih, Bu. Maaf, repotin nih. Nggak apa-apa. Ada keperluan apa ya? Ya, Bu, saya di sini mau melakukan home visit atau kunjungan rumah. Ini saya sudah dapat surat izinnya dari sekolah. Bolos? Iya, Bu. Jadi kemarin saya dapat laporan dari wali kelasnya. Bu, saya baca dulu ya, Bu. Baik, Bu, silahkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata selama ini Miftah bolos, Bu. Iya, Bu, jadi kemarin wali kelasnya datang ke rumah saya melaporkan bahwa Miftah ternyata sudah tidak masuk beberapa hari. Nah, terus ternyata temennya ada juga yang melapor ke wali kelasnya, buktinya kalau misalkan si Miftah ini bolos, ada fotonya, Bu. Oh, ada fotonya, Bu? Ada, gitu. Ya Allah, benar-benar anak, ya Allah. Padahal kalau Pami tuh pakai baju sekolah, terus bilang mau sekolah. Saya juga sering ngasih uang jajan juga, Bu. Nggak pernah nggak ngasih uang jajan. Kenapa ya tuh anak kayak gitu? Ya, Bu, kemarin Miftah kebetulan masuk sekolah dan langsung dipanggil ke ruangan saya. Pas saya tanya kenapa Miftah bolos, ternyata karena dia bosan, Bu, di rumah sering sendiri. Seperti itu. Dia merasa kayak kesepian di rumah sendiri, cuma main HP aja gitu, Bu. Katanya ibu sering kerja pulang malam, sering gak ada di rumah seperti itu. Emang benar, Bu, ibu sering gak ada di rumah? Iya sih, memang kalau saya tuh berangkat pagi-pagi pas Miftah berangkat sekolah, saya juga ikut berangkat. Terus saya juga sering pulang malam. Kalau saya pulang malam, pasti Miftahnya juga udah tidur. Setiap hari seperti itu. Pasti ada waktunya cuma minggu juga kadang-kadang ada deadline tugas kerjaan, saya juga ngerjain itu. Jadi minta mungkin nggak ada teman ngobrol ya, karena kan emang yang saya juga di sini tuh jadi single parent, jadi saya yang ngebiayain semuanya, saya yang nyekolahin dia. Maksudnya bapaknya tuh kan udah lama, udah 1 tahun meninggalin kita berdua, jadi nggak ada. Memang udah beberapa tahun yang lalu bapaknya Miftah tuh meninggal, jadi saya yang jadi kerja banting tulang buat ngurusin Miftah, buat biayain kehidupan sehari-hari, sekolah, semuanya itu saya, Bu. Jadi saya mungkin kerja nggak ada waktu buat Miftah. Saya juga sibuk kerja karena harus nyari uang kan, Ibu. Maklum deh. Nah, jadi kurang waktunya Miftah sama saya mungkin seperti itu, Ibu. Tapi sebenarnya Miftah itu di kelas sangat aktif ya, Bu. Cukup pintar, sering menjawab pertanyaan dari guru-guru lain, sering maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Sering PR tuh dia nggak pernah ngerjain, selalu ngerjain. Sebenarnya Miftah tuh orangnya pintar, Bu. Cuma sangat disayangkan, Miftah sering bolos seperti itu. Mungkin dari ibunya bisa meluangkan waktu sedikit untuk anaknya, untuk Miftah ditanya bagaimana sekolahnya hari ini seperti itu. Mungkin nanti saat Miftah pulang sekolah, pulang ke rumah, ibunya jangan langsung marahin, kayak ditanya dulu baik-baik seperti apa. Oh iya, Bu, kalau boleh tahu Miftah jarang masuk sekolah ini akhir-akhir ini atau bagaimana ya, Bu? Sebulan terakhir ini aja, Bu. Iya. Emang sih, Bu, sebulan akhir ini kerjaan saya tuh banyak banget.
sampai bener-bener nggak ada waktu buat Miftah. Jadi seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu tahu nggak sih kegiatan Miftah di rumah tuh ngapain aja selama di rumah? Setahu saya dan selihat saya pas saya di rumah aja, saya ngeliat Miftah ya gitu di kamar menyendiri, terus main HP, main game. Sepenglihatan saya tuh seperti itu. Oh jadi seperti itu ya. Benar tadi juga Miftah dia cerita ke saya kalau misalkan dia ternyata di rumah juga cuma main HP. Saya main game doang Bu di kamar, main HP. Jadi saya bosan, saya mau kegiatan di luar. Soalnya saya juga nggak ada teman ngobrol, jadi lagi saya nggak bisa diajak ngobrol. Dia bilang seperti itu. Mungkin Ibu kedepannya bisa memberi perhatian ke Miftah, memberitahu, menjelaskan keadaannya sekarang biar Miftah juga bisa prihatin dengan keadaannya sekarang seperti itu. Saya ngerti kondisi Ibu di single parent seperti ini. Iya, habisnya kalau misalnya saya nggak kerja, mungkin saya di rumah aja. Siapa yang biayain kita sekolah, siapa yang biayain kehidupan kita sehari-hari. Saya serba salah sih memang kalau misalnya saya di rumah aja juga kehidupan sehari-harinya juga nggak terpenuhi. Kalau kerja juga, saya sebenarnya juga mikirin gitu Bu, kerja sampai malam kayak gini, terus nggak ada waktu buat anak. Jangankan waktu, maksudnya ngobrol tentang hari-harinya dia, kayak nanya gimana sekolah kamu, gimana gitu, lancar nggak sekolahnya, atau ada kendala-kendalanya nggak. Pas kayak gitu juga susah Bu, saya juga nggak ada waktu, benar-benar nggak ada waktu. Pas pulang juga dia udah tidur, pas pergi juga saya juga pergi ke kantor. Itu sih Bu. Mungkin bisa lebih dikasih perhatian lagi misalnya, mungkin dikasih waktu sedikit aja buat Ibu. Kalau misalkan baru mau berangkat sekolah bareng, bertanya hati-hati di jalan seperti itu, kasih perhatian sedikit aja biar Miftah juga mengerti gitu. Sekali-sekali Ibu sama Miftah berlibur berdua, menghabiskan waktu berdua seperti itu Bu. Iya Bu, nanti saya melakukan itu supaya Miftahnya juga ada perubahan kan, dia nggak bolos-bolos seperti ini. Karena kan memalukan ya Bu, bolos-bolos seperti ini, apalagi Bu sampai datang ke rumah mau cari informasi tentang Miftah. Padahal saya juga merasa Miftah tuh anaknya pintar, terus baik juga kok Bu di rumah, nggak pernah yang namanya ngelawan sama saya, nggak pernah. Walaupun misalnya saya ngomong Miftah, misalnya saya menyuruh beli makan, dia pasti nyebut iya, nggak pernah kayak nggak mau ngapain gini, nggak pernah kayak gitu kok Bu. Anaknya baik memang, karena mungkin memang karena kesalahan saya juga ya, terlalu sibuk dengan kerjaan saya sampai ya udah. Makasih ya Bu udah menyadarkan saya bahwa emang kita tuh perlu waktu sama saya, perlu ngobrol banyak tentang sekolahnya supaya dia tidak bolos lagi. Makasih ya Bu. Emang saya sadar saya salah, saya juga mau minta maaf sama Miftahnya. Terus makasih juga buat Ibu udah datang sini. Iya Bu. Iya seperti itu. Istri anaknya. Salam. Ada Bu Enggal. Iya Miftah udah pulang. Iya Bu. Sini. Sini aja ada. Kenapa? Kok tumben ada Bu Enggal? Gak apa-apa, Ibu cuma mau silaturahmi aja sama ibunya Miftah. Oh, yang Ibu minta nomor telepon ya Bu? Iya. Waduh. Kenapa emang Bu? Oh jadi gitu. Apaan? Mas sekolah. Ya masuk. Oh Cuma ini ada buktinya. Nih. ya hilap ini mah. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Enggak apa kali-kali. Sekali-sekali, tapi itu udah sebulan lebih kamu nggak masuk. Males. Kenapa? Ya, pengen main mah. Enggak sih, bukan main-main, cuma bosannya sekolah. Jadi cabut aja. Perasaan kamu kalau berangkat sekolah izin. Oh ternyata kamu nggak sekolah. Ya, kadang sekolah, kadang keluar. Kenapa kayak gitu? Siapa yang ngajarin? Malu-maluin mama aja. Kagak yang ngajarin, ya emang Ibu sabar, Miftahnya dibicarain dengan baik-baik dengan kepala dingin. Miftah kemarin bilang kan sama Ibu kalau misalkan Miftah bolos kayak gitu karena bosan di rumah, tidak ada teman untuk
bicara, ibunya sering kerja, pulang larut malam. Iya lah bu, Kan? bosen lah. Mau kayak mana, kira ngajak teman aja cabut. Tadi juga saya sudah jelaskan ke ibu kan Bu. Nah, bagaimana jadi ibu tanggapannya untuk Miftah? Mau bilang apa ke Miftah nih? Iya sih memang ibu yang salah. Ibu nggak ada waktu buat Miftah. Ibu sibuk kerja. Jadi maafin ibu ya. Nanti insya Allah ibu bakal sempetin waktu buat Miftah. Karena kan Miftah juga harus ngertiin. Kan ayah juga udah nggak ada. Jadi yang biayain kan pasti ibu. Yang biayain sekolah ibu. Yang biayain setiap harinya juga ibu. Jadi Miftah juga harus ngertiin juga ya nak. Iya sih, kadang kasihan bu, kasihan. Aku sama ibu jam mulu, cuma akunya juga bosan. Mau gimana lagi? Ada sekolah, ada cabut, nggak semuanya cabut kan? Tapi nggak boleh kayak gitu. Kalau Iya, misalnya iya. nggak mau sekolah ya bilang aja. Iya, nanti kalau lagi bete ngomong ke ibu deh, biar aku tetap sekolah. Kalau lagi malas sekolah ya nanti tunggu diizinin ibu aja. Iya. Nanti ibu ngertiin juga. Kita seperti apa. Nah, jadi gitu ya Miftah ya. Miftah juga harus bisa prihatin sama keadaan rumah, sama ibu juga. Ibu kerja, nggak ada waktu itu buat Miftah. Ibu juga tadi udah bilang kalau misalkan ibu ini merasa bersalah karena nggak ada perhatian buat Miftah, nggak ada waktu buat Miftah, seperti itu. Jadi Miftah bisa ya lebih prihatin lagi sama keadaan ibu. Insya Allah bu. Cuma ya pelan-pelan bu. Iya, saya kasih waktu sama ibu saya sama bapak, tapi bisa dibimbing sama ibu tinggal, sama ibu juga bisa lebih diatur lagi yang baru. Iya deh bu, nanti saya juga minta maaf sama ibu, sama Bu Ingal juga. Kalau kemarin saya suka cabut-cabutan, suka bolos. Ya cuma alasannya itu doang sih bu, nggak ada yang lain. Janji ya. Iya. Jangan cabut-cabutan dan bolos. Nah, seperti itu ya Bu, ibu juga sudah tahu apa yang mau diminta, apa yang diinginkan Miftah, ibu juga bisa ngerti. Miftah juga tadi udah mulai mungkin kedepannya Miftah juga bisa lebih ngertiin ibu lagi sebagai single parent seperti itu. Makasih ya Bu Enggal. Kalau nggak ada Bu Enggal di sini, saya juga nggak tahu permasalahan anak saya itu seperti apa. Saya tahunya anak saya sekolah saja, yaitu bolos. Terus saya juga minta tolong ya Bu Enggal buat perhatian Miftah di sekolah. Terus nanti kalau ada apa-apa lagi, tolong hubungi saya ya. Iya Bu, nanti saya juga tetap pantau Miftah pas selama di sekolah, dia berkegiatan kayak gimana, atau tidaknya saya pasti akan laporan kepada ibu. Makasih banyak ya Bu sekali lagi. Iya Bu, sama-sama. Iya Bu, kebetulan udah sore, Iya. saya pamit pulang ya Oh Bu. iya Bu. Makasih ya Bu Enggal. Hati-hati di jalan. Nanti naik apa? Saya naik ojek online Oh, Bu. iya iya. Hati-hati ya. Tapi ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Desti, silakan masuk. Iya bu. Gimana nih Bu, ada perlu apa sama saya? Iya, terkait murid saya, Miftah yang kemarin, saya mau ngasih tahu laporan perkembangannya Bu setelah sebulan ini. Nah, Miftah ini udah lebih membaik gitu Bu, dia sekolahnya, terus masuk kelasnya udah terus masuk, nggak bolos-bolos lagi Bu, gitu. Alhamdulillah, berarti ada perkembangan bagus ya setelah Iya. kemarin saya bertemu dengan lapor kita. Makasih ya Bu laporannya. Iya, saya juga mau bilang terima kasih sama Ibu udah menolong saya buat membantu permasalahan Miftah mungkinnya di rumahnya ya kemarin. Jadinya Miftah sekarang udah bisa lebih baik lagi gitu sih Bu. Saya cuma mau lapor itu aja. Sama-sama Bu, sebuah kesenangan bila saya bisa membantu siswa sekolah ini Bu menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Yaudah, saya masih ada jam kelas lagi ya Bu. Saya cuma mau lapor gitu karena saya senang juga sih karena Miftah sekarang udah banyak berubahnya dan dia juga udah rajin pokoknya. Yaudah, saya ke kelas dulu ya Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Bu. Ya. Bu Enggal ngomong lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Miftah. Oh iya, ada apa ya Bu Enggal? Iya, jadi saya mau ngasih laporan nih tentang Miftah.
setelah di konseling kemarin, setelah saya melakukan kunjungan ke rumah kemarin, ternyata kita melakukan banyak perubahan menjadi lebih baik lagi Bu di sekolah. Oh, seperti itu. Ya udah, alhamdulillah ya Bu. Semoga perubahan Mifta tuh sampai seterusnya ya, tidak awal-awal saja. Makasih banyak juga Bu atas bantuannya. Iya Bu, sama-sama. Saya akan terus memantau Miftah untuk kedepannya lagi. Nanti saya akan kasih laporan lagi ke Ibu Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Maaf merepotkan. Tidak Bu, tidak merepotkan. Suatu kesenangan bisa saya membantu Miftah dan Ibu juga. Oh iya, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Bu. Saya tutup ya Bu. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Enggal, Iya, silakan Bu. duduk. Terima kasih. Ada keperluan apa, Bu? Iya Bu, kemarin kan saya melakukan kunjungan rumah ya Bu. Di rumah salah satu siswa. Ini saya mau ngasih laporannya Bu ke Ibu. Oh, baik. Laporannya saya terima ya. Nanti saya baca. Terima kasih ya, Bu Enggal. Baik Bu, saya pamit ya Bu. Iya, Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.